Halo, ketemu lagi dengan saya, Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya. Kita atau saya. Oke, ya, langsung saja kita cek. Ini adalah BMB LS04 Starscream. Dan dia merupakan tiruan atau knockout dari Hasbro Takara Tomy Studio Series. Ya, kalau di Takara Tomy Studio Series 6. Ya, jadi dia keluaran yang ke-6, Studio Series 6. Nomornya nomor 6. Nah, sedangkan di BMB Black Mamba itu dikeluarkan di yang keempat kalinya. Jadi LS04. Ya. Untuk tingginya saya hitung tingginya dari sini itu 27 ya. Oke, jadi tingginya 27. Kalau di sama senjatanya ini biasanya kan gini kan, senjatanya selalu dihitung gitu kan. Kalau dengan senjatanya ini 29. Jadi bisa dikatakan 27 sampai 29 gitu ya. Oke. BMB mengeluarkan ini di knockout, tapi belum tentu knockout itu sama persis ya. Kalau misalkan kalian punya Hasbro-nya, Hasbro Takara Hasbro ya. Ya Takara itu pabriknya, Hasbro itu yang punya transformernya gitu, yang punya lisensinya gitu. Nah, itu berbeda. Kalau dilihat dari seginya, kalau ini oversize ya. Yang pertama berbeda pasti oversize. Sedangkan yang punya Hasbro paling sekian ya tingginya. Tapi bukan itu saja. Yang lain itu adalah di bagian belakangnya ini. Nah, ini lebih komplit, lebih lengkap. Bahkan yang di Hasbro itu nggak ada ini. Jetnya nggak ada. Ininya juga nggak ada. Kayaknya diminimize gitu ya. Oke, jadi yang kali ini saya tidak unboxing ya. Jadi saya mereview yang sudah saya pajang. Dan ini saya menemukannya di gudang saya. Dia berdiri di gudang loh pajangnya. Mantap sekali. Harganya berapa ini? 500.000 itu dulu. Ya, dulu 500.000. Nah, tapi ada keluaran baru. Ini saya lupa. Keluarannya yang baru ini Studio Series atau Masterpiece itu ya. Tapi yang keluaran baru ini Starscream. Itu yang mengeluarkan juga BMB. Tapi dia tidak meletakkan logo BMB. Karena BMB sudah mungkin ketahuan gitu ya. Jadi nggak bisa memproduksi lagi gitu. Ya. Jadi ini adalah salah satu produk yang kuno gitu. Kalau beli yang LS04 itu mungkin sekarang sudah jarang sekali. Kalaupun ada harganya sudah 800 ribuan. Sedangkan yang versi baru dari BMB juga harusnya itu berkisar 1,3 juta. Ya, 1,3 juta. Barunya dulu 1 juta. 1.100.000 lah ya. Tapi yang sekarang 1,3 juta itu kalau ada. Dan selangkah-langkahnya itu paling mahal 2,5 juta gitu ya. Oke. Tapi ya enggak apa-apa, kalau bagi kolektor yang kepingin banget 5 juta pun akan dibeli. Sama seperti yang punya saya, yang kemarin BMB LS12 itu sebetulnya saya ada 3 piece gitu ya. Ada 3 piece. Kemudian yang 2 piece sudah laku, 1 piece laku dengan ya untungnya sedikit. Paling cuma terjual untung 100.000 gitu. Sedangkan yang kedua, ini yang baru spektakuler. Saya jual kira-kira beberapa bulan yang kemarin gitu ya. Harganya mantap, 5 juta ke atas. Ya, oke, enggak apa-apa. Itu gunanya kalau kita beli 2. Tapi ya itu tadi, kalau pas tidak langka, pas tetap ada, ya kita rugi banget gitu. Kayak yang sekarang saya juga punya 1, itu kalau nggak salah yang limited dulu, SIC. Ternyata saya waktu beli 3 SIC-nya, ternyata nggak laku. Sampai sekarang masih ada 2 SIC-nya, 2 SIC yang sama. Oke, sekarang kita bicarakan ini dulu. Oke, bagaimana dengan kualitas? Ini third party, kualitasnya bagus atau tidak? Saya bilang ini kualitasnya bagus. Black Mamba itu kualitasnya bisa diandalkan. Kecuali yang kemarin saya buka LS berapa itu ya. Yang tank LS06 ya. Itu agak kurang.
karena terlalu ya kurang peret gitu ya, karena agak letoy gitu. Oke, kita bisa cek dulu ini. Yang pertama aslinya ini tuh lepasan ya, ini tuh lepasan. Nah jadi lepasan begini, aslinya begini, dan ini disendirikan gitu kan, disendirikan. Nah akhirnya lu kan jadi kayak gini ya, tapi kan bisa saya pasang gitu ya, jadi saya pasang aja karena ini bagus ya, saya bisa pasang. Ini bisa dipasang di tangan, ini ada tangan ya, ada kayak totolan, ini bisa dipasang di tangannya atau bisa dipasang di sininya. Oke, tapi saya memilih yang di sininya aja. Oke, ini lo keren kok. Oke, lalu kemudian yang ini juga sama, warnanya juga keren, trastornya warnanya biru ya, ini ada lubang-lubangnya. Enaknya gitu kalau di Starscream ini, di bodinya itu banyak sih ya, kalau di bodinya itu banyak apa, banyak tempelan-tempelan yang bisa kita tempel ya, makanya itu saya senang. Oke, lalu ini senjatanya juga sama lah. Banyak yang lubang-lubang, ini mau ditaruh di sini juga bisa ya, jadi suka. Ini aslinya begitu, dan ini pun sama, ini tembak, ini peluru gitu kan. Ini juga bisa dilepas tuh, dipasang di sini, mau dibolak-balik bisa, terserah kita mau enaknya yang mana. Kalau tadi 29 cm segini, kalau saya gini kan jadi 30 cm nantinya. Oke. Yang lain sebetulnya adalah yang di bagian ini. Ya, ini bagian tangannya dia bisa artikulasinya cuma gerak satu arah. Ya. Tetapi yang ini tuh lepasan, gerindanya ini lepasan ya. Ini lepasan, ini bisa dilepas. Ini sama sih, mau ditaruh di belakang juga bisa. Tuh, kan? Banyak ya. Jadi bisa dilepas-lepas pasang. Ini gerindanya. Tret. Oke, keren sih. Makanya saya bilang ini tuh banyak sekali. Sedangkan ini pun juga sama. Aduh, ya. Ini juga lepasan. Nah, kan lepasan. Jadi banyak sekali tempat-tempat yang bisa disematkan untuk senjatanya. Ini dan ini lemes, ini enggak. Ini kayak plastik ya. Lemes. Oke, jadi ini banyak disematkan. Senjatanya bisa diletakkan di mana saja. Ya, oke. Jadi enak ya, nggak perlu nyimpen nih part-partnya. Oke, sebetulnya untuk proses perubahan transformasinya, yang ini saya lihat sih gampang. Ya, yang Starscream ini mudah. Tapi saya pernah satu kali mencoba transformasi ke bentuk pesawatnya cukup besar segini ya. Lebih besar dari badannya ini, ya kira-kira seginian. Nah, gede, nyimpennya nggak tahu macamnya gimana, ya bingung gitu ya. Akhirnya saya pajang bentuk berdiri robot seperti ini, ya. Oke, cuman sayangnya untuk Starscream ini memang untuk bagian belakangnya ini masih kurang rapi ya. Ini masih kurang rapi, tapi ya menurut saya sih sudah cukup bagus. Kalau andai kata ini mungkin diganti dengan model-model yang dialusin lah gitu, itu mungkin akan lebih bagus. Tapi ya mungkin ya desainnya memang harus seperti ini ya, enggak tahu lagi gitu ya. Oke, intinya mantap ya. Jadi cuman yang jeleknya di bagian mode robot mode itu hanya di bagian kakinya ini. Oke, sekarang kita lihat artikulasinya ada apa saja gitu ya. Bagian kepala dulu yang pasti ya. Kepala ini bisa nunduk, bisa dongak, bisa nunduk, bisa dongak. Oke, cuman begini aja, dongak, bisa toleh kiri, kanan ini ya, bisa toleh sana. Oke, jadi lumayan. Oke, lalu bagian tangan, ini recet, ya, dia bisa naik turun recet, dan ini bisa, ini nggak tahu kayak manusia atau enggak ya, sudah ini lengannya sudah recet, ininya juga masih bisa ditekuk, ini juga masih ada tekuk-tekukan. Jadi banyak sekali dan tangannya panjang sekali. Wow ya. Oke, cuman ini bisa muter juga. Wih, keren kan? Bisa muter. Banyak sekali. Ini lebih dari manusia karena dia engselnya di sini, dan di sini. Keren ya. Oke, ini adalah yang di bagian apa namanya? Tangannya.
Tangan kiri pun sama, tangan kanan juga sama. Oke, sekarang akan kita lihat mungkin ya, yang di bagian apa ya, tangannya yang di bagian apa nih? Sampai bingung saya. Oke, kita akan cek untuk lengan. Oke, bahan ini bahu nggak bisa, nggak bisa. Jadi ini dari atas sampai ke bawah itu paten, nggak bisa diapa-apakan ya. Lalu untuk kaki dia bisa mutar, dia kakinya nggak recet ya. Yang recet cuma hanya ini saja. Jadi recetnya cuma satu, recetnya cuma satu di sini ya. Kalau bagian tangan recetnya hanya satu, di bagian kaki tidak ada recet sama sekali. Ini pergelangannya naik turunnya seperti ini, nendangnya kayak gini, ke belakang cuma segitu aja, terus ke samping. Oh, recetnya ada dua. Ini recet ke sampingnya. Nah, ini recet. Oke, look. Nah, ke sini recet. Oke, recetnya ada dua ya, jadi satu, dua. Lain seperti yang kemarin ya, ada banyak untuk BMB, LS12 dan Weijiang itu banyak sekali. Ke depan, ke belakang juga sudah tadi, ke belakangnya cukup lumayan, 90 derajat ya, ke depan juga lumayan. Lalu kemudian ini pergerakan kakinya bisa mutar, ya, bisa mutar. Lalu kemudian ini bisa tekuannya cuma sekian, lurus tegak lurus begini dan begini, ya, begini dan begitu. Oke. Dan tidak bisa lagi nunduk ya. Oke, ya udah kalau mau berdiri, ternyata bisa juga ya kalau mau berdiri panjang kayak gini. Tapi rasanya kok aneh gitu. Jadi ini kakinya yang terpanjang kayak gini. Duk. Lah ya, kakinya terpanjang seperti itu. Oke. Satu lagi di sini ada kayak apa ini, roda ini bisa ditekuk gini supaya menjaga keseimbangan ya. Tapi ya oke, bagus juga sih. Ya. Sejauh ini sih oke semuanya. Untuk warna juga bagus, keren, dan dia awet warnanya. Oke, menurut saya mantap. Nah, biasanya kayak gini-gini, ini ada diecast-nya. Dan saya lihat dari sekian besarnya barang, ternyata diecast-nya itu hanya ada di ujung jari. Ini diecast. Rata-rata gitu ya. Kemarin yang diecast-nya yang saya baru juga nemukan di LS12 bukan Weijiang, LS12 Megatron Jet itu, saya menemukannya juga di bagian telapaknya. Ya, itu besi. Ketika saya nemukan, ketika apa? Ketika saya meletakkan ini di meja makan, bunyi klotoknya besi. Ya, jadi ketemu itu. Oke, sekarang ini juga sama, ini juga besi, ya. Dan kualitas plastiknya mantap. Oke, saya tidak bisa meragukan ini lagi. Oke, Starscream mantap. Saya akan putarkan di roda putar saya. Setelah itu, dan oke, kita cek. Saya perlihatkan dulu, saya tinggal dulu. Starscream. Jangan khawatir, membeli BMB atau Weijiang atau yang third party lain itu belum tentu jelek. Kalau BMB dan Weijiang kualitasnya sudah pasti bagus. Dan ada lagi yang third party lain seperti Legendary Toys itu. Terus kemudian apalagi ya, banyak sih sampai nggak bisa disebutkan satu persatu. Jadi masing-masing buat produk Transformer yang akhirnya bisa banyak. Saya punya koleksi sebetulnya untuk koleksi yang ini Optimus Prime itu udah banyak sekali.
Ya ada orang yang khusus koleksi Optimus Prime. Tapi kalau saya sih ya kalau ada beli gitu ya. Apalagi ini nggak mahal-mahal banget. Harganya cuma 500 dulu. Sekarang ya lebih. Oke, kalau mau mulai mengkoleksi ya silakan dikoleksi karena ini barangnya kuat dan tidak mudah patah. Yang asli saya ada tapi yang kecil-kecil. Nanti lain kali akan saya review. Yang ini dulu yang saya review. Ya. Oke, bisa dilihat paint jobnya juga mantap. Artikulasinya juga mantap. Dan ternyata dia bisa tinggi juga. Kalau seperti ini, belum saya ukur ya. Kayak gini saya ukur dulu. Oke, sekarang kalau posenya seperti ini. Tingginya ini jelas lebih tinggi ya. Oke, 30 cm. Tinggi 30 cm, nggak sampai sih 28, tapi kalau ditambahin dengan ini ya 30 cm sampai 32 cm ya. Oke, mantap sekali. Ini tidak jelek, ini bagus meskipun dia third party, bahkan saya bisa bilang maaf, bisa lebih baik dari yang aslinya. Oke, sampai di sini, see you next video.